Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa, yang penuh dengan hikmah. Kisah ini menceritakan perjalanan hidup Nabi Ibrahim dari awal hingga lahirnya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihissalam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah negeri yang bernama Babilonia, yang masyarakatnya pada waktu itu adalah penyembah berhala, lahirlah seorang anak lelaki dari keluarga pembuat patung berhala. Anak lelaki tersebut adalah Ibrahim alaihissalam, yang kelak ia akan menjadi nabi dan rasul yang diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah awal dari perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Nabi Ibrahim lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud di Babilonia. Ia memiliki seorang ayah yang bernama Azar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar." Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Dalam Al-Quran, Allah menyebut nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan nama Azar. Sedangkan dalam kitab Taurat, nama ayah Nabi Ibrahim disebut dengan nama Tarikh. Namun Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa ayah Nabi Ibrahim adalah Azar. Maka kita akan mengikuti Al-Quran dengan menyebut nama ayah Nabi Ibrahim dengan nama Azar. Azar adalah seorang pembuat dan penyembah berhala yang terpandang di negerinya. Ia hidup di wilayah kuno yaitu Ur-Kasdim, yang terletak di Babilonia, yang merupakan bagian dari kekuasaan Raja Namrud bin Kan'an, yaitu seorang raja zalim yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Azar ini mempunyai 3 putra, yaitu Ibrahim, Haran, dan Nahur. Haran memiliki anak yaitu Nabi Lut alaihissalam dan Saroh. Jadi Nabi Lut alaihissalam dan Saroh adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ada yang berpendapat bahwa ayah Saroh yaitu Haran bukanlah Haran saudaranya Nabi Ibrahim, melainkan Haran saudaranya Azar. Jadi ada 2 pendapat tentang siapa Saroh. Pendapat pertama bahwa Saroh adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Pendapat kedua mengatakan bahwa Saroh adalah sepupu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Sejak kecil Allah menanamkan cahaya iman dalam hati Ibrahim. Meskipun ia tumbuh dalam keluarga penyembah berhala. Ketika Ibrahim alaihissalam menginjak usia muda, ia mulai merasakan keanehan di sekelilingnya. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Mengapa orang-orang termasuk ayahnya sendiri menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri? Ibrahim sering termenung, memandangi berhala-berhala yang dibuat ayahnya dengan mata penuh tanya. Dalam hati Ibrahim bertanya, bagaimana mungkin benda yang bisu dan buta itu bisa menjadi tempat berharap? Ketika Nabi Ibrahim diangkat Allah menjadi seorang nabi, maka mulailah beliau berdakwah. Waktu itu tak ada seorang pun yang beriman kecuali hanya Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Sehingga beliau dimusuhi dan diusir oleh kaumnya, bahkan sampai ia dimusuhi oleh ayahnya sendiri. Dakwah yang pertama kali dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau mendakwahi ayahnya sendiri. Tentunya orang yang paling utama untuk kita dakwahi adalah orang tua kita sendiri, jika mereka masih hidup. Suatu hari Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk berbicara kepada ayahnya. Dengan penuh kelembutan, Nabi Ibrahim berkata, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak mampu menolongmu sedikit pun? Dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil ayahnya dengan panggilan Ya Abati, yang dalam bahasa Arab merupakan kalimat penghormatan ketika seseorang itu memanggil ayahnya. Ya Abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, akan aku tunjukkan jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa penyembahan terhadap berhala merupakan penyembahan terhadap setan.
Inilah salah satu sebab sehingga ayahnya marah. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adabum minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Kata-kata itu diucapkan Nabi Ibrahim dengan penuh kasih sayang. Ia tidak marah, tidak menghina, dan tidak menyudutkan ayahnya. Ia hanya ingin ayahnya sadar bahwa jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang salah. Ia ingin ayahnya mengenal Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah yang Maha Esa. Namun apa jawaban ayahnya? Ayahnya bukan hanya menolak, tetapi marah. Suaranya meninggi dan menyuruh Ibrahim berhenti bicara lalu mengusirnya. Ayahnya berkata, "Qala aragibun anta an aliyati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya." Apakah engkau membenci Tuhanku wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, niscaya aku akan merajamu. Tinggallah aku untuk waktu yang lama. Nabi Ibrahim pun diusir oleh ayahnya. Namun kemudian Nabi Ibrahim berkata dengan santun, "Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya." Semoga keselamatan tercurah atasmu wahai ayahku. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Nabi Ibrahim bertekad memohonkan ampun untuk ayahnya, karena pada waktu itu ia masih berharap bahwa ayahnya akan mendapat petunjuk. Ini adalah sebuah potret kesabaran dan kasih sayang seorang anak kepada ayah yang menolak kebenaran. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memintakan ampun untuk ayahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melarang dan tidak mengabulkan permintaannya, karena ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang kafir. Usaha Nabi Ibrahim pun sia-sia, karena ayahnya bukanlah orang yang mendapat hidayah dari Allah. Maka tatkala telah jelas bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripadanya dan berhenti memohonkan ampun untuknya. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti di situ. Ia kemudian berdakwah kepada seluruh kaumnya di Babilonia. Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim, bahwa ia menentang kaumnya yang menyembah berhala. Ia menghinakan, merendahkan, dan meremehkan berhala-berhala yang mereka sembah itu. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Patung-patung apa ini yang kalian sembah? Mengapa kalian masih bergantung pada benda mati yang tak dapat mendengar, tak dapat menolong, dan tak dapat mendatangkan madorot?" Kaum Nabi Ibrahim hanya dapat menjawab, "Kami menemukan nenek moyang kami menyembah patung-patung ini." Dengan kata lain, bahwa kaum Nabi Ibrahim ini menyembah bukan berdasarkan keyakinan, tetapi hanya demi mengikuti apa yang diwariskan leluhur mereka, tanpa berpikir dan mencari kebenaran. Nabi Ibrahim kemudian meluruskan kesalahan kaumnya. Nabi Ibrahim berkata, "Apakah kalian menyadari apa yang kalian dan leluhur kalian sembah dahulu? Sesungguhnya apa yang kalian sembah itu adalah musuhku, kecuali Allah Tuhan semesta alam." Ini adalah bukti nyata kesalahan kaum Nabi Ibrahim yang menganggap berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Dan setelah Nabi Ibrahim menghina dan merendahkan patung-patung tersebut, tak terjadi apa-apa pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini jelas menunjukkan bahwa patung-patung itu tidak mempunyai kekuatan. Dan apabila memang patung-patung itu merupakan Tuhan, tentu Nabi Ibrahim akan dihukum atau ditimpa keburukan. Tapi kenyataannya Nabi Ibrahim selamat, dan patung-patung itu tidak mampu berbuat apa-apa. Kaum Nabi Ibrahim tetap bersikeras dengan kekufuran mereka. Meskipun Nabi Ibrahim memberikan argumen yang jelas dan meyakinkan, malah justru Nabi Ibrahim yang disalahkan. Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran, atau engkau sedang bermain-main?" Maksudnya, "Wahai Ibrahim, perkataanmu yang merendahkan Tuhan-Tuhan kami dan nenek moyang kami, apakah itu sungguh-sungguh? Atau kamu hanya bergurau saja?" Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Tuhan kalian sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang menciptakan segalanya tanpa contoh, Tuhan yang tidak punya sekutu, dan aku menjadi saksi atas kebenaran itu." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bersumpah, "Demi Allah, aku akan mencari cara untuk meruntuhkan berhala-berhala kalian setelah kalian meninggalkannya." Dengan kata lain, Nabi Ibrahim berniat menggunakan siasat demi menyadarkan kaumnya bahwa patung-patung yang mereka sembah tidak punya kekuatan apa-apa.
Dikatakan Nabi Ibrahim mengucapkan hal itu dalam hatinya. Tetapi menurut Ibnu Mas'ud, sebagian orang masih sempat mendengarnya. Ini memang merupakan siasat Nabi Ibrahim demi membuka mata kaumnya yang tertutup kesesatan. Masyarakat Babilonia saat itu punya sebuah hari besar, yaitu perayaan tahunan yang diadakan di alun-alun kota. Dalam perayaan itu Nabi Ibrahim diajak untuk ikut bergabung. Tapi Nabi Ibrahim menolak dan mencari alasan. Di dalam Al-Quran diceritakan, lalu Ibrahim melihat ke bintang-bintang dan berkata, "Inni saqim, sesungguhnya aku sakit." Nabi Ibrahim beralasan dia sedang sakit demi melancarkan rencananya untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya. Inilah dusta pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ibrahim berdusta agar bisa tetap tinggal dan menghancurkan berhala-berhala mereka saat mereka pergi. Ulama menyebut ini sebagai tauriyah, yaitu mengatakan sesuatu yang bisa dipahami dua makna. Mungkin maksud Ibrahim sakit karena menyaksikan kemusyrikan, bukan karena badannya yang sakit. Jadi ini bukan dusta tercela. Setelah masyarakat keluar untuk merayakan hari besar, Nabi Ibrahim ingin menggunakan kesempatan itu untuk menyadarkan kaumnya bahwa patung-patung yang disembah mereka sebenarnya hanya benda mati saja, tak punya kekuatan dan dapat dihancurkan. Nabi Ibrahim ingin kaumnya menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, satu-satunya yang hanya patut disembah. Setelah seluruh penduduk Babilonia keluar merayakan hari besar mereka, Nabi Ibrahim tetap tinggal di rumah. Dalam Al-Quran disebutkan, "Faragha ila aliyatihim." Kemudian Ibrahim secara diam-diam mendatangi berhala-berhala mereka. Dengan cepat, Nabi Ibrahim menyelinap ke tempat patung-patung itu disembah. Di sana Nabi Ibrahim menemukan sebuah ruangan yang sangat besar, tempat sesembahan kaumnya. Dilihatnya pada tangan berhala-berhala itu, terdapat makanan yang diletakkan oleh kaumnya sebagai bentuk persembahan kepada mereka. Maka dengan nada mengejek, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada patung-patung tersebut, "Faqala, ala ta'kulun, mengapa kamu tidak makan?" Patung-patung itu diam membisu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan mengejek, "Malakum la tantiqun, mengapa kamu tidak menjawab?" Lalu Nabi Ibrahim memukul patung-patung itu dengan tangan kanannya sekuat tenaga. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu dengan sebuah kapak, hingga patung-patung itu hancur berkeping-keping. Hanya satu patung yang paling besar yang dibiarkan utuh. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapak itu di tangan patung yang paling besar, seakan-akan patung itu adalah pelakunya. Hal ini dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim demi menyadarkan kaumnya, kalau memang patung yang paling besar itu hidup dan mempunyai kekuasaan, dia seharusnya dapat melawan dan melindungi patung-patung yang lain. Ketika penduduk Babilonia kembali dari acara perayaan, betapa terkejutnya mereka saat mereka menemukan sesembahan mereka hancur lebur. Mereka berkata, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Sungguh yang melakukan perbuatan ini termasuk orang-orang yang zalim." Kalau saja mereka menggunakan akalnya, kejadian itu sebenarnya menjadi bukti yang jelas bahwa Tuhan-Tuhan tersebut atau patung-patung tersebut tidak dapat membela dirinya sama sekali. Tentu patung-patung itu juga tidak bisa membela penyembahnya. Kemudian ada seseorang yang berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Maka para pemuka kaum berkata, "Kalau demikian, bawalah dia ke sini agar para penduduk bisa menyaksikannya." Inilah yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agar penduduk Babilonia yang menyembah berhala berkumpul, sehingga dia dapat menjelaskan kepada mereka semua tentang kebatilan berhala-berhala tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun ditangkap dan dibawa ke hadapan para pemuka kaum. Lalu Nabi Ibrahim ditanya, "Hai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung berhala kami?" Nabi Ibrahim menjawab dengan santai, "Sebenarnya patung yang paling besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada patung itu jika mereka dapat berbicara." Ini adalah dusta Nabi Ibrahim yang kedua, yaitu mengatakan bahwa yang menghancurkan patung-patung sesembahan itu adalah patung yang paling besar, padahal yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Para ulama menjelaskan bahwa dusta ini termasuk tauriyah, yaitu mengucapkan sesuatu yang tampaknya tidak benar tapi punya maksud tersembunyi yang benar. Tujuannya bukan menipu, tetapi membuka akal kaum penyembah berhala agar mereka sadar
bahwa jika patung-patung ini tidak bisa membela diri, bagaimana bisa mereka menyembahnya? Dusta ini bukanlah termasuk dosa, melainkan strategi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat cerdas. Kembali ke kisah. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, para pemuka kaum terdiam. Kepala mereka tertunduk. Mereka tahu berhala itu tidak bisa berbicara. Hati mereka mengakui kebenaran Nabi Ibrahim, namun keangkuhan menutupi hati nurani mereka. Mereka lalu berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Mengapa kamu menyuruh kami untuk bertanya padanya?" Nabi Ibrahim menjawab dengan suara lantang, yaitu menjelaskan kebatilan berhala-berhala tersebut. "Kenapa kalian menyembah sesuatu selain Allah? Sesuatu yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat, bahkan tidak mampu membahayakan kalian sedikit pun. Sungguh betapa meruginya kalian. Celakalah kalian dan berhala-berhala yang kalian sembah itu. Tidaklah kalian berpikir dan menyadari kebodohan itu." Namun kemarahan mengalahkan akal sehat mereka. Kaumnya marah, lalu menyerukan hukuman paling berat, yaitu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Ketika pembakaran itu akan dimulai, semua penduduk Babilonia berkumpul, dan sebuah tungku raksasa dibangun, yaitu sebuah lubang besar yang disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Kemudian mereka mengumpulkan kayu-kayu bakar dari setiap tempat yang dapat mereka jangkau. Cukup lama waktu yang mereka gunakan untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar tersebut agar dapat berkumpul sebanyak-banyaknya. Bahkan para wanita ikut serta mengumpulkannya. Kemudian setelah kayu-kayu tersebut dipandang sudah cukup banyak, mereka menumpuk kayu-kayu itu di sebuah lubang yang sangat besar yang telah mereka siapkan dari awal. Lalu kayu tersebut dibakar. Maka kayu-kayu itu pun dengan cepat mengeluarkan api yang sangat besar, menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Dan tidak pernah ada pembakaran yang lebih besar seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tubuh terikat, kemudian dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Ketika dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam membaca, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka kemudian Allah berfirman, "Qulna ya narukuni baradaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Allah memerintahkan api menjadi dingin dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Maka dalam sekejap, api yang semula menyala-nyala panas bagi Nabi Ibrahim terasa dingin tapi tidak membahayakan Nabi Ibrahim. Ibrahim berada di tengah kobaran api dengan wajah tenang. Tak satu helai pun rambut yang terbakar. Orang-orang menyaksikan dengan mata terbelalak. Mereka tercengang, serasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Inilah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu selamat dari api yang membakar tubuhnya. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga hambanya yang teguh pada kebenaran. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika api membakar tubuh Nabi Ibrahim, maka semua binatang melata yang ada di sekitarnya berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, kecuali cicak, atau dalam sebagian riwayat disebut tokek. Cicak atau tokek ini justru meniup api biar api semakin membesar dan tidak padam. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak atau tokek akibat perbuatannya itu. Hikmahnya adalah meskipun tiupan cicak atau tokek tidak secara signifikan mempengaruhi besar kecilnya api, namun kisah ini menjadi pelajaran tentang keberpihakan seseorang pada kebenaran ataukah keburukan. Rencana kaum Nabi Ibrahim untuk membinasakan Ibrahim akhirnya gagal, sehingga hal itu membuat mereka semakin hina dan merugi. Terlebih lagi di hari kiamat nanti mereka akan disiksa dengan api yang tidak lagi dingin dan menyelamatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 70, "Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi." Setelah peristiwa pembakaran itu, Nabi Ibrahim menjadi terkenal, namun tak membuat kaumnya menjadi beriman. Dalam kitab Qasasul Anbiya diterangkan, suatu hari Nabi Ibrahim bertemu dengan Raja Namrud. Namrud adalah Raja Babilonia yang sombong dan zalim, yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, yang tak tertandingi. Ia berkuasa kurang lebih selama 400 tahun. Ia habiskan seluruh hidupnya hanya untuk mengejar kekuasaan duniawi. Kesombongannya mencapai puncak ketika ia berani mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Perlu diketahui bahwa di dunia ini pernah ada 4 raja yang menguasai dunia.
2 raja di antaranya adalah dari kalangan mukmin dan 2 raja lagi dari kalangan kafir. 2 raja yang beriman adalah Zulkarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan 2 raja yang kafir adalah Namrud dan Bukhtun Nasar. Abdul Razak meriwayatkan suatu ketika Raja Namrud mengumpulkan seluruh persediaan makanan di istananya. Bagi rakyatnya yang ingin mendapatkan makanan, maka mereka harus datang ke istananya dan memintanya. Maka Nabi Ibrahim pun datang bersama sejumlah orang untuk mendapatkan makanan itu. Sebelumnya Nabi Ibrahim belum pernah bertemu dengan Raja Namrud secara langsung. Baru kali itu ia bertemu dengannya, yang kemudian terjadi perdebatan di antara mereka. Di hadapan Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri dengan tenang. Sorot matanya penuh keberanian, tanpa sedikit pun merasa takut. Namrud menatap Nabi Ibrahim dengan tajam dan berkata, "Siapakah Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab dengan bijak dan penuh keyakinan, "Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit." Tuhanku adalah Allah, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dengan penuh kesombongan, Namrud berkata sambil tertawa, "Ana ahyi wa umit." Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud memanggil 2 orang dari tahanannya. 1 orang langsung diperintahkan untuk dibunuh, sedangkan yang 1 lagi dibiarkan hidup. Seakan-akan dengan begitu dia dapat menghidupkan yang 1 dan mematikan yang lain. Sambil tersenyum penuh kesombongan, Namrud berkata, "Lihatlah Ibrahim, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Namun Nabi Ibrahim tidak terpancing dengan tipu daya Raja Namrud. Dengan kecerdasan yang luar biasa, Nabi Ibrahim berkata, "Jika engkau benar-benar Tuhan, maka sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari arah timur. Maka terbitkanlah ia dari arah barat jika engkau benar." Raja Namrud tiba-tiba terdiam, suasana menjadi hening. Para pembesar kerajaan yang hadir di istana itu juga ikut terdiam. Mata mereka tertuju pada Namrud, menunggu jawabannya. Namun kali ini Namrud tidak mampu berkata-kata. Wajahnya merah padam menahan malu, karena ia tahu bahwa dirinya tidak berdaya untuk menjawab tantangan Nabi Ibrahim tersebut. Maka ketika Raja Namrud kalah berdebat dengan Ibrahim, maka ia memutuskan untuk tidak memberikan apapun kepada Ibrahim. Padahal setiap orang yang datang kepadanya selain Ibrahim selalu diberikan persediaan makanan itu. Maka Ibrahim pun keluar dari istananya tanpa membawa apapun. Ketika Nabi Ibrahim dalam perjalanan pulang dan hampir sampai di rumahnya, beliau mengambil beberapa genggam pasir dan memasukkannya ke dalam kedua kantung yang dibawanya. Beliau berkata dalam hati, "Begitu aku tiba, aku akan menyibukkan istriku dengan sesuatu sehingga ia lupa dengan makanannya." Sesampainya di rumah, Nabi Ibrahim langsung meletakkan barang-barang bawaannya dan pergi beristirahat. Namun karena letih setelah perjalanan jauh, ia pun tertidur pulas. Melihat Ibrahim tertidur, Sarah istrinya langsung berinisiatif memeriksa 2 kantung makanan yang dibawa oleh suaminya. Dan ternyata Sarah melihat kantong-kantong itu penuh dengan makanan. Maka ia pun segera memasaknya. Ketika Ibrahim terbangun dari tidurnya, ia melihat makanan yang sudah siap dimakan. Maka ia pun bertanya, "Wahai Sarah istriku, dari manakah kamu mendapatkan makanan ini?" Sarah menjawab, "Dari 2 kantung yang kamu bawa tadi." Maka Ibrahim pun langsung mengucapkan syukur kepada Allah karena ia yakin bahwa itu adalah rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di Babilonia atau Irak, tidak ada seorang pun dari kaumnya yang beriman kecuali istri dan ponakannya yaitu Lut alaihissalam. Maka hijrahlah Nabi Ibrahim bersama istrinya dan juga keponakannya Lut alaihissalam dari Babilonia atau Irak menuju Haran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadzainahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut dari negeri Irak ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk semua manusia, yaitu negeri Syam, yang tepatnya adalah di daerah Haran. Setibanya Nabi Ibrahim di Haran, maka beliau bertemu dengan kaum yang menyembah benda-benda langit. Berbeda dengan kaum yang sebelumnya yang ada di Babilonia. Kalau di Babilonia mereka menyembah benda-benda bumi seperti patung-patung atau berhala-berhala. Sedang kaum Nabi Ibrahim yang ada di Haran ini, mereka menyembah benda-benda langit seperti bintang, rembulan, dan matahari. Kita tahu dakwah Nabi Ibrahim adalah dengan mengedepankan dialog dengan kaumnya.
Maka ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan kaumnya di Haran, maka beliau menggunakan metode berdialog agar kaumnya dapat berpikir. Kisah inilah yang dianggap orang-orang bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Padahal tidak demikian. Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan karena sejak kecil Allah telah menanamkan tauhid pada jiwanya. Jadi tidak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam berbuat syirik. Dan sejak awal Nabi Ibrahim telah mendakwakan tauhid. Dan sekali lagi bahwa kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan adalah tidak benar, melainkan kisah tersebut adalah kisah dialog atau debat Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang menyembah benda-benda langit, yaitu bintang, rembulan, dan matahari. Berikut kisahnya. Suatu malam ketika penduduk Haran sedang berkumpul, Nabi Ibrahim mendakwai mereka. Nabi Ibrahim pun melihat bintang, maka Ibrahim berkata kepada para penyembah bintang sebagai bentuk sindiran, "Hadza Rabbi, inilah Tuhanku." Setelah bintang itu menghilang, kemudian Nabi Ibrahim berkata, "La uhibbul afilin, aku tidak suka yang tenggelam." Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berpikir bahwa bintang-bintang di langit tidak pantas menjadi Tuhan, karena bintang-bintang itu akan menghilang atau lenyap. Dan yang bisa menghilang atau lenyap itu bukanlah Tuhan, karena Tuhan itu kekal dan tidak akan lenyap. Kemudian pada malam berikutnya, Ibrahim dan kaumnya melihat bulan yang bersinar. Ibrahim pun berkata kepada kaumnya yang menyembah rembulan sebagai bentuk sindiran, "Hadza Rabbi, inilah Tuhanku." Setelah bulan itu tenggelam, maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, "La illam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumidz dzallin." Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang sesat. Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berpikir bahwa sesuatu yang terbit dan terbenam, yang bisa berganti dan lenyap, tidak mungkin menjadi Tuhan. Karena Tuhan yang sebenarnya harus kekal, tidak berubah, dan tidak bergantung pada apapun. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang berpaling dari jalan kebenaran." Keesokan harinya Nabi Ibrahim dan kaumnya melihat matahari terbit. Nabi Ibrahim kemudian berkata dengan sindiran, "Hadza Rabbi, hadza akbar." Inilah yang paling besar, mungkin ini Tuhanku. Setelah matahari itu terbenam, maka kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun." Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Inilah bukti bahwa kisah ini adalah dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, bukan kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Setelah itu Nabi Ibrahim menutup dialog dengan kaumnya dan menegaskan bahwa beliau berada di atas agama tauhid. Ibrahim berkata, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin." Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan akhirnya kaum Nabi Ibrahim yang menyembah benda-benda langit itu pun marah dan tidak terima tatkala mereka dikatakan berbuat syirik. Hingga akhirnya mereka pun membantah dan mereka mencoba menakut-nakuti dan mengancam Nabi Ibrahim dengan kekuatan Tuhan-Tuhan mereka. Tapi dengan tenang Nabi Ibrahim menjawab, "Apakah kalian ingin berdebat denganku tentang Allah? Padahal aku sudah mendapat petunjuk darinya. Aku tidak takut pada apapun yang kalian sembah selain Allah. Mereka tidak bisa membahayakanku kecuali jika Allah mengizinkannya." Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menetap lama di Haran dan berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala, maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari Haran. Disebutkan bahwasanya tatkala itu sedang musim paceklik atau kekurangan makanan. Maka Nabi Ibrahim dan Sarah ingin mencari bantuan ke daerah Mesir yang subur. Maka kemudian Nabi Ibrahim dan istrinya yaitu Sarah hijrah ke Mesir. Nabi Lut alaihissalam tidak ikut hijrah ke Mesir karena ketika di Haran, Lut alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, kemudian diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah di negeri Sodom. Maka pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah dari Haran melintasi negeri Mesir. Jarak antara Haran ke Mesir tentu sangatlah jauh, yaitu ribuan kilo. Dan sesampainya mereka di Mesir, mereka pun tinggal di sana. Namun ternyata raja yang menguasai negeri Mesir ketika itu adalah raja yang zalim dan kejam.
Raja tersebut mempunyai kebiasaan buruk, yaitu mengambil istri-istri rakyatnya yang cantik secara paksa. Ia memiliki orang-orang yang tugasnya mencari wanita-wanita cantik untuk diambil paksa lalu diserahkan kepada sang raja. Dan ini adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi Sarah, karena Sarah adalah wanita yang paling cantik di zaman itu. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata bahwa Sarah adalah wanita yang cantik jelita. Tidak ada yang secantik Sarah sejak Hawa sampai di zaman Sarah. Kecantikan Sarah menjadi pusat perhatian orang-orang Mesir. Ia bukan hanya cantik, tapi juga memiliki kepribadian yang mulia, tutur kata yang lembut, dan akhlak yang baik. Kabar tentang kehadiran seorang wanita yang luar biasa ini segera sampai ke telinga sang raja. Mata-mata sang raja berkata, "Telah masuk dalam negerimu, wahai sang raja, seorang wanita yang sangat cantik, yang tidak pantas bagi siapapun kecuali hanya untuk engkau." Kabar ini membuat sang raja penasaran. Sang raja kemudian mengutus beberapa orang untuk mencari tahu siapa wanita itu dan apakah ia sudah bersuami. Maka kemudian utusan sang raja mendatangi Ibrahim dan bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, siapakah wanita yang bersamamu ini?" Ibrahim lalu berkata, "Ukhti, ini adalah saudariku." Maksudnya adalah saudari seiman, bukan saudari kandung. Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada Sarah, "Wahai Sarah istriku, jangan kau dustakan perkataanku, karena aku telah mengatakan kepada mereka bahwa engkau adalah saudariku." Inilah dusta Nabi Ibrahim yang ketiga, yaitu mengatakan kepada utusan raja bahwa Sarah adalah saudarinya, padahal Sarah adalah istrinya. Tapi ini bukan dusta dalam pengertian umum, melainkan cara Nabi Ibrahim menghindari kezaliman. Karena jika ia mengatakan Sarah adalah istrinya, maka sang raja pasti akan membunuhnya dan merebut Sarah darinya. Maka selama ada jalan keluar dengan tauriah atau mengatakan sesuatu yang bisa dipahami dua makna, maka Ibrahim berkata, "Ini adalah saudariku." Maksudnya adalah ini adalah saudari seimanku, bukan saudari kandungku. Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan dalilnya kepada Sarah. "Wahai Sarah, demi Allah tidak ada manusia yang beriman di atas muka bumi kecuali aku dan engkau." Maksudnya adalah tidak ada orang di Mesir yang beriman kepada Allah selain Ibrahim dan Sarah. Penduduk Mesir waktu itu semuanya kafir. Adapun Nabi Lut alaihissalam yang beriman kepada Allah, beliau berada di negeri Sodom yang jauh dari Mesir. Inilah maksud Nabi Ibrahim mengatakan Sarah adalah saudarinya, yaitu saudari seiman, tetapi utusan raja menganggapnya bahwa Sarah adalah saudari kandung Ibrahim. Maka akhirnya utusan sang raja itu membawa Sarah kepada sang raja, dan Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan sholat. Begitulah sifat para wali dan orang-orang soleh. Setiap kali menghadapi kesulitan, mereka tidak banyak bicara, mereka langsung sholat. Ini membuktikan kepada kita bahwa di zaman Nabi Ibrahim sudah ada syariat sholat. Namun tata caranya tentu berbeda dengan sholat kita. Di sisi lain, Sarah pun tidak tinggal diam. Sebelum dipertemukan dengan sang raja, ia terlebih dahulu berwudu, menenangkan hati, lalu melaksanakan sholat. Kemudian Sarah berdoa, "Ya Allah, aku beriman kepadamu dan kepada Rasulmu yaitu Ibrahim. Aku telah menjaga kehormatanku dan tidak menyerahkan diriku kecuali kepada suamiku. Maka janganlah engkau biarkan orang kafir ini menguasai tubuhku." Begitu Sarah selesai berdoa, raja pun datang. Wajahnya terpana melihat kecantikan Sarah yang begitu cantik menakjubkan. Raja pun segera mengulurkan tangannya, hendak memeluk Sarah. Namun tiba-tiba seakan-akan ada kekuatan gaib yang menahannya. Tangannya sang raja menjadi kaku, tubuhnya gemetar, seolah-olah terbelenggu oleh rantai yang tak terlihat. Nafasnya sang raja menjadi sesak. Ia seperti dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hingga suaranya hanya bisa menggerang seperti orang sekarat. Ia menginjak-injak lantai dengan kakinya, berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang mencekiknya. Dengan panik sang raja berkata, "Wahai Sarah, mohonkan kepada Tuhanmu, aku tidak akan menyentuhmu, aku tidak akan mengganggumu." Sarah pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika dia mati, orang-orang akan menuduhku telah membunuhnya. Maka lepaskanlah dia dari kesulitan ini." Doa Sarah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sekejap, belenggu yang mengikat sang raja itu hilang. Raja pun bisa kembali menggerakkan tubuhnya dan bernafas dengan lega. Namun begitu raja itu merasa tangannya kembali bisa digerakkan, tiba-tiba sang raja menarik napas panjang.
pandangan sang raja kembali tertuju pada Saroh, wanita yang belum pernah ia lihat kecantikannya seumur hidup. Dengan muka yang penuh syahwat, sang raja pun kembali maju. Ia ingin menyentuh Saroh untuk kedua kalinya. Namun belum sempat tangannya menyentuh Saroh, tiba-tiba tubuh sang raja kembali terbelenggu. Namun kali ini lebih keras dan lebih menyakitkan dari yang pertama. Kedua tangannya kaku, dadanya sesak, dan nafasnya nyaris berhenti. Ia kembali dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kaki sang raja menghentak-hentak lantai, berusaha melepaskan diri, namun sia-sia. Dalam kepanikan dan penderitaan itu, sang raja berkata, "Wahai Saroh, tolong, mohonkan kepada Tuhanmu, aku berjanji aku tidak akan mengganggumu lagi." Dengan hati yang tulus, Saroh kembali berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah ia dari belenggu ini." Dan sekali lagi, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, belenggu itu pun terlepas. Namun ternyata sang raja belum bertaubat. Ia belum juga jerah. Untuk ketiga kalinya ini, sang raja mencoba mendekat. Ia berpikir, "Aku ini Raja Mesir. Siapa yang bisa melarangku? Ini istanaku, kekuasaanku. Tak ada satupun yang bisa menghalangiku." Sang raja maju lagi untuk mendekati Saroh. Namun tangannya langsung terbelenggu. Kali ini jauh lebih keras dan menyakitkan dari yang sebelumnya. Dengan sisa kekuatan yang ada, sang raja berkata, "Saroh, cukup. Ini yang terakhir. Tolong doakan aku agar dilepaskan." Saroh pun berdoa kepada Allah. Dan dengan penuh kasih sayang, Allah pun mengabulkan doanya. Raja itu langsung terbebas dari belenggu. Tapi kini wajah sang raja bukan lagi sombong seperti sebelumnya, melainkan penuh ketakutan. Ia pun menoleh kepada para pengawalnya dan berseru, "Apa yang kalian kirimkan kepadaku ini? Kalian bilang ini wanita. Tidak, ini bukan wanita biasa. Ini seperti setan yang tidak bisa disentuh." Akhirnya, sang raja pun memerintahkan pengawalnya, "Kembalikan wanita ini kepada Ibrahim. Aku tidak ingin melihatnya lagi." Namun sebelum Sarah dikembalikan kepada Ibrahim, raja memberikan hadiah kepada Saroh sebagai bentuk penghormatan, yaitu seorang budak wanita Mesir bernama Hajar. Hajar bukanlah budak biasa. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ia adalah putri dari keluarga bangsawan atau bahkan keturunan raja yang kemudian ditawan dalam sebuah konflik antar kerajaan. Lalu ia menjadi pelayan istana. Hingga akhirnya ia diserahkan sebagai hadiah kepada Saroh. Hajar inilah yang kelak menjadi istri Nabi Ibrahim dan ibu dari Ismail alaihissalam. Tak lama Saroh pun kembali kepada Ibrahim. Dengan penuh kelegaan, Saroh berkata, "Wahai Ibrahim, Allah telah membungkam si kafir itu dan Allah memberikan hadiah pembantu untukku, yaitu Hajar." Setelah itu Nabi Ibrahim, Sarah dan budaknya yang bernama Hajar pergi meninggalkan Mesir menuju Palestina. Mereka tinggal bersama dan melanjutkan hidup mereka di negeri Palestina. Masirul muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berjalan, Nabi Ibrahim dan Sarah sudah lama menikah. Namun mereka belum juga dikaruniai anak. Sarah pun merasa bersedih karena belum bisa memberikan keturunan kepada Ibrahim. Namun dalam kesabaran dan keyakinannya kepada Allah, Nabi Ibrahim terus berdoa, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim tidak sekedar meminta anak, tetapi beliau meminta anak yang soleh, yaitu keturunan yang akan melanjutkan perjuangan tauhid dan menjadi hamba yang taat. Waktu terus berlalu, namun Ibrahim belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan penuh keikhlasan dan kesabaran hati, Sarah merelakan Hajar untuk menjadi istri Nabi Ibrahim, agar dari Hajar bisa lahir keturunan yang akan meneruskan risalah kebenaran. Nabi Ibrahim akhirnya menikahi Hajar, dan tak lama kemudian Hajar hamil. Allah pun mengabulkan doa-doa Nabi Ibrahim. Dari Hajar lahirlah seorang bayi lelaki yang diberi nama Ismail. Ia lahir dengan membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Nabi Ibrahim, namun ujian baru pun tiba. Setelah Hajar melahirkan Ismail, kecemburuan Sarah terhadap Hajar mulai muncul, dan semakin lama semakin besar. Akhirnya Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim agar membawa Hajar beserta anaknya yang masih menyusui menjauh darinya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memisahkan Sarah dengan Hajar. Allah memerintahkan sesuatu yang terlihat berat, namun penuh hikmah.
Nabi Ibrahim harus membawa Hajar dan Ismail ke sebuah lembah tandus, yaitu Mekah, yang jauh dari manusia dan kehidupan. Tanpa ragu dan tanpa banyak bicara, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail yang masih menyusui ke lembah Mekah, yang saat itu hanyalah padang pasir kosong tanpa air, tanpa tumbuh-tumbuhan, dan tanpa manusia. Di sana Allah memerintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Ismail hanya dengan sedikit bekal air dan makanan. Ketika Ibrahim hendak kembali, Hajar terkejut dan mengejar Ibrahim. Kemudian bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tandus ini, padahal kami tidak memiliki perbekalan yang cukup?" Ibrahim tetap diam, lalu Hajar bertanya lagi, "Apakah ini perintah Allah?" Kemudian Ibrahim berhenti dan berkata dengan lirih, "Iya." Maka Hajar pun diam. Ia menarik napas panjang dalam dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Kalau begitu, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami." Kata-kata ini menunjukkan betapa teguhnya iman Hajar, seorang wanita yang bukan hanya sabar, tetapi juga yakin penuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim akhirnya meninggalkan Hajar dan bayinya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa hari, persediaan makanan dan air habis, dan Hajar mulai panik melihat bayinya menangis kehausan. Maka ia berlari bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, mencari setitik air. 7 kali ia bolak-balik dengan penuh harapan dan kecemasan. Ketika ke-7 kalinya, Hajar mendengar Ismail menangis. Dengan perasaan khawatir, Hajar bergegas mendatangi Ismail. Namun rupanya malaikat Jibril sudah berada di kakinya Ismail. Kemudian Jibril menendangkan kakinya Ismail ke tanah. Dengan kuasa Allah, muncullah mata air dari bawah kaki Ismail. Saking senangnya Hajar melihat ada air yang keluar dari tanah, ia langsung membuat bendungan agar air tersebut tidak mengalir keluar. Itulah air Zam-Zam, air yang hingga kini tidak pernah kering. Tak lama kemudian ada rombongan dari suku Jurhum yang lewat. Mereka melihat burung-burung terbang di udara dan mereka menyadari bahwa pasti ada sumber air. Lalu mereka mengutus seorang utusan untuk mencari sumber air tersebut. Utusan itu pun kembali dan memberitahukan bahwa di sana ada mata air. Lalu mereka mendatangi tempat itu. Rombongan itu lalu meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di lembah itu. Mereka berkata, "Apakah kamu izinkan kami singgah di tempatmu?" Hajar menjawab, "Ya, tapi kalian tidak berhak menguasai air yang ada pada kami." Rombongan itu pun berkata, "Baik." Hajar pun mengizinkan mereka tinggal, namun mereka tidak memiliki hak atas air Zam-Zam tersebut. Rombongan suku Jurhum itu pun kemudian tinggal di lembah itu. Kemudian mereka berbagi makanan dengan Hajar dan menganggap Hajar bagian keluarga mereka. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang Jurhum itu menilai Hajar adalah orang yang senang berteman. Oleh karenanya mereka pun tinggal di tempat itu dan mengajak keluarganya hingga akhirnya Hajar dianggap bagian dari keluarga besar mereka. Lambat laun, lembah tandus itu menjadi perkampungan yang ramai. Itulah asal mula kota Mekah. Tahun demi tahun berlalu, Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat dan taat. Ia tumbuh besar bersama kabilah Jurhum. Dan dari sinilah Ismail belajar bahasa Arab, langsung dari orang-orang Jurhum, yang merupakan penutur asli bahasa Arab. Sehingga Ismail ini fasih berbicara bahasa Arab. Karena itulah keturunan Nabi Ismail disebut Arab al-Musta'ribah, atau Arab yang belajar bahasa Arab. Ketika Ismail sudah cukup dewasa untuk memahami perintah Allah dan sudah mampu berkata dengan penuh keikhlasan, yaitu sekitar umur 10-13 tahun. Maka pada suatu hari berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina ke Mekah untuk menemui Ismail karena sudah rindu dengan anaknya. Sudah belasan tahun Ibrahim tidak bertemu dengan Ismail. Pada malam hari sebelum besoknya Ibrahim bertemu dengan Ismail, Nabi Ibrahim ini mendapatkan mimpi yang sangat berat. Ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail. Bayangkan, seorang ayah yang telah menunggu lama untuk mendapatkan anak, kemudian Allah berikan anak, tiba-tiba kini anak itu diminta untuk disembelih. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, Nabi Ibrahim tahu bahwa ini bukan sekedar mimpi biasa. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail yang sangat disayangi dan dirindukan.
Dengan hati bergetar namun penuh kepasrahan, Ibrahim memanggil Ismail dengan berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab dengan keberanian yang luar biasa, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, seorang anak yang masih muda, namun telah memiliki keimanan yang sangat kokoh dan hati yang tunduk pada perintah Allah. Tidak menunggu lama, Nabi Ibrahim lalu melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Di sebuah tempat, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dengan wajah menempel di tanah, yaitu di atas pelipisnya, agar ia tidak melihat wajah anaknya saat hendak melaksanakan penyembelihan. Setelah Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dan pisau hendak menyentuh lehernya, tiba-tiba datang seruan dari Allah, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim." Seruan itu memecah keheningan. Ibrahim lalu menghentikan tangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad shaddaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin." Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Perintah penyembelihan itu bukan untuk benar-benar mengambil nyawa Ismail, melainkan untuk menguji iman, keikhlasan, dan ketundukan seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim berhasil. Ia membuktikan bahwa cintanya kepada Allah jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Ujian ini adalah ujian berat yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Namun, Ibrahim dan Ismail lulus dengan kemuliaan tertinggi. Sebagai balasan dan bentuk kasih sayang Allah, maka Allah turunkan karunia besar dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidhibhin 'adzim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Ayat ini adalah klimaks dari kisah penyembelihan Ismail, ketika Allah menggantikan Ismail dengan hewan sembelihan besar sebagai bentuk rahmat dan penghargaan atas ketaatan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya menyembelih seekor domba besar sebagai pengganti Ismail. Dan peristiwa inilah yang menjadi asal mula ibadah kurban dalam Islam. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali ke Palestina dan kembali hidup bersama Sarah. Dan pada suatu hari datanglah 3 malaikat yang menyerupai manusia, kemudian bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mengetahui bahwa para tamunya ini adalah para malaikat. Ibrahim lalu menyambut tamunya dengan ramah dan segera menyambut mereka dengan makanan terbaik. Namun anehnya para tamu ini tidak menyentuh makanan yang disuguhkan oleh Nabi Ibrahim sama sekali. Saat itulah Nabi Ibrahim mulai merasa heran dan sedikit khawatir. Namun para tamu itu kemudian mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Bahwa mereka adalah malaikat-malaikat utusan Allah. Salah satu dari malaikat itu menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim. Malaikat itu berkata, "Kami datang membawa kabar gembira tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang sangat berilmu dan soleh, yaitu Ishak." Mendengar hal itu, Sarah yang sedang berada di belakang mereka pun terkejut. Ia kemudian menepuk wajahnya sendiri dan berkata dengan heran, "Bagaimana mungkin aku akan melahirkan, sedangkan aku adalah seorang wanita tua dan mandul, sedangkan suamiku juga sudah sangat tua?" Namun para malaikat menjawab, "Itulah kehendak Allah. Jangan kamu heran terhadap rahmat dan kuasanya." Ma'asyiral muslimin, sahabat Bijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu pun berlalu. Janji Allah benar-benar terjadi. Sarah akhirnya mengandung anak dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim dan Sarah. Setelah sekian lama menanti, akhirnya Allah mengaruniakan seorang anak yang soleh dan penuh berkah dari Sarah. Waktu terus berlalu, Ishak tumbuh menjadi anak yang cerdas, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Ia juga mengikuti jalan ayahnya dalam menyembah Allah dan berdakwah kepada umat. Kelak Ishak juga akan menjadi nabi, sebagaimana ayahnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Bijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dari kedua putra Nabi Ibrahim, yaitu Ismail dan Ishak, lahirlah keturunan yang sangat luar biasa, yaitu para nabi dan tokoh besar yang berperan penting dalam sejarah umat manusia. Sehingga Nabi Ibrahim diberi gelar Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena dari keturunannya lahir banyak nabi dan rasul setelahnya. Dan kalau kita urut, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, lahirlah nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Kemudian dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, lahirlah nabi-nabi Bani Israel seperti Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, dan lain-lain. Dengan demikian dua jalur besar kenabian berasal dari satu ayah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim diberi gelar Abul Anbiya, bapak para nabi. Setelah kelahiran dua putra Ibrahim, yaitu Ismail dan Ishak, maka Nabi Ibrahim bersyukur dan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibri Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar memperkenankan doa. Meskipun Nabi Ibrahim usianya sudah tua, namun beliau masih terus berdoa agar dirinya dan keturunannya menjadi orang yang senantiasa menegakkan sholat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ini adalah isyarat Nabi Ibrahim bahwa tidak semua keturunannya nanti akan lurus di jalan Allah. Tetapi Nabi Ibrahim tetap memohon kepada Allah agar sebanyak mungkin dari keturunannya menjadi orang yang menjaga sholat. Semoga kita dan anak keturunan kita termasuk orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Amin. Masyarul muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim dari awal sampai akhir menggambarkan keikhlasan, kecintaan, kesabaran, dan ketaatannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dari ketiga tokoh ini, yaitu Nabi Ibrahim, Sarah, dan Hajar, kita belajar bahwa ketika seseorang itu berpegang teguh kepada Allah, segala ujian akan berubah menjadi berkah, dan jalan yang paling mustahil akan terbuka dengan cara yang tak terduga. Wallahu a'lam. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.